Kali ini kita menelusuri jejak-jejak kekunuan di Desa Kedung Uneng, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bangsal pada masa Majapahit dikenal dengan Njapan, di mana kemudian dalam perkembangannya ketika runtuhnya Majapahit di Trowulan, maka Njapan ini muncul sebagai sebuah kadipaten yang dikenal dengan Kadipaten Njapan. Artinya pada masa Majapahit, Njapan ini merupakan kota terbesar kedua setelah Trowulan. Di area kemudian desa-desa yang ada di Bangsal ini, ternyata terutama di kebun tebu ini ya, ini ternyata ada jejak-jejak kekunuan, semacam jejak pemukiman kuno. Di sini kita akan melihat artefaktual yang ada di lapangan. Antara lain coba di sini. Ini banyak sekali ya, cuwilan-cuwilan tembikar. Cuwilan-cuwilan tembikar, jadi tipis-tipis, eret tipis ini merupakan tembikar lokal Majapahit. Yaitu sebuah cita rasa, kemudian sebuah peradaban yang tinggi. Tembikar yang mudah pecah ini dibuat dengan tangan-tangan yang halus dan sangat tipis. Artinya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak gerusa-gerusu, agar pelan-pelan, agar melakukan segala sesuatu itu dengan sabar dan halus. Inilah kemudian arti dari makna sebuah tembikar yang dibuat secara tipis, agar tidak kemudian yap-yapan, bahasa Jawanya seperti itu. Jadi di sini itu banyak sekali. Nah, ciri-ciri tembikar yang sangat tipis dan halus ini banyak sekali di area persawahan ini. Nah, ini banyak sekali. Ini tercampur dengan tanah ya. Ini kan jejak kemudian Nah, ini sangat tipis. Jadi jejak-jejak tembikar lokal pada masa Majapahit ini menancap dan bercampur. Nah, lihatlah ini, yaitu tembikar-tembikar lokal, kendi, tempat tempayan, tempat air maupun wadah-wadah yang terbuat dari tembikar ini dengan sangat tipis. Artinya peradaban Majapahit itu bukanlah peradaban yang barbar. Peradaban Majapahit itu merupakan peradaban yang halus, yang lembut ya. Peradaban Majapahit itu artinya memang peradaban yang sangat unggul, sangat agung pada masanya. Luar biasa sekali. Ini memang ada di area jalan persawahan, di mana kemudian banyak sekali pecahan-pecahan tembikar ini. Ini merupakan saksi dan bukti historis ya akan kehidupan masa lalu. Untuk kemudian remah-remahnya yang terserak ini kemudian kita jalin sebuah benang merah akan kemudian peradaban Majapahit. Ya, tidak jauh dari ladang tebu sebelah, sekitar 100 meter ya. Ini ada makam, yaitu makam umum Desa Kedung Uneng, tetap Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Ini diduga di sini dahulunya ada candi yang sangat besar, termasuk sebuah makam kuno, yaitu makam keramat, makam kuno yang masyarakat mengenalnya dengan makam Mbah Mataram. Mari kita kemudian telusuri dan kita telisik kebenarannya secara artefaktual maupun struktural. Lokasi makam ini memang kita dari masuk itu jalanan menuruni. Cuman ketika sampai masuk makam ini ternyata ada sebuah gundukan yang di sekelilingnya itu sangat curam dan dalam. Artinya adalah gundukan yang sangat misterius tentunya. Gundukan yang sangat misterius. Terlihat itu penuh dengan bongkahan batu bata kuno. Diduga memang dahulunya ada sebuah candi yang sangat besar di sini. Nah, itu coba kita kemudian doa dulu ya. Assalamualaikum ya alal kubur, Pak Ina insyaallah bikum lakitun. Dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul kita. Sebelum kemudian kita coba mengitari jejak-jejak artefaktual ini, gitu ya. Dan memang ada makam keramat di sini ya, mungkin makam seorang wali. Itu pusaka kan? Nah, ini keanehannya itu nisannya ya. Nisannya sangat tinggi sekali, Pak. Ya. Serta makamnya itu seperti makam kuno era Majapahit, yaitu panjang dan di lokasi yang ditinggikan dan besar. Nah, ini coba kita telisik ya. Assalamualaikum, rahayu.
Waktu Dusun Mbah Mataram Ibu Beri Syiril Fatihah. Jadi makam ini memang seakan-akan makam kuno memang dari segi kepanjangannya ya. Makam kuno itu sangat panjang memang. Berbeda dengan makam pada umumnya yang saat ini itu diukur sesuai dengan tinggi si almarhum. Sedangkan makam-makam kuno itu ukurannya bukan tinggi almarhum, melainkan tombak atau pusaka yang konon katanya yang dimiliki oleh almarhum. Itu semacam ada ukuran tersendiri, yaitu semacam setinggi tombak. Nah, itu pada masa, terutama pada masa Majapahit, sebagaimana makam-makam di Troloyo. Nah, di sini keanehannya itu ya, kita juga seperti sesuatu yang angker memang gitu ya. Itu selain nisan utama, ya nisan utama ada dua tentunya, nisan kaki dan nisan kepala. Nah, ini di depan nisan kepala ini ada sesuatu ya, Mbak ya. Ada sesuatu yang memanjang ke atas, Mbak ya. Ada sesuatu yang memanjang ke atas. Nah, ini sangat panjang sekali. Nah, bukan pusaka kan? Apa? Itu bukan pusaka. Ya ini kelihatannya ini mungkin sesuatu yang dikeramatkan oleh warga. Dan ini tidak hanya satu kain yang membungkus ini, Pak. Ini tebal sekali. Dibungkus artinya ini kain mori atau kain lawon, Mbak ya. Kain kafan ya, yang membungkus sesuatu yang ada di dalamnya ini. Ternyata itu berlapis-lapis sekali. Kalau kita sekedar memegang, ini memang bentuknya itu seperti kotak ya, balok di dalamnya itu seperti kotak. Apakah itu tombak, Kang? Ini bukan tombak, ini kelihatannya apa, Mbak ya? Jadi kita nggak tahu ya isinya. Ya, kita tidak tahu isinya ya. Kita juga menghormati warga masyarakat yang masih kemudian mensakralkan makam kuno ini. Bagaimanapun juga kemudian kita juga nisannya ini juga kelihatan juga mungkin nisan kuno gitu ya, nisan kuno. Iya betul, nisannya juga terbuat dari batu andesit. Nah, nisannya ini terbuat dari batu andesit gitu ya, dengan ketebalannya itu bukan seperti balok batu candi, melainkan sebuah nisan kuno. Jadi nisan kuno. Nah di sini kita mendapati sebuah nisan kuno. Ya kita karena kita adalah penelitian ilmiah ya, kita juga membutuhkan kita amit, Mbak ya, kita memang penelitian ilmiah untuk membuktikan bahwasanya memang kebenaran makam ini adalah makam kuno. Dimana coba nanti kita kembalikan lagi, jadi kita untuk menunjukkan kepada masyarakat. Nah disinilah kemudian jejak makam kuno, sebagaimana kemudian bentuk nisan Raden Patah atau Sunan Ampel. Coba lebih dekat, Mbak ya. Ini ada, kita bersihkan, ada hewan-hewan di sini. Nah ini bentuk nisannya itu memang benar-benar nisan era Islam. Coba kita bandingkan dengan nisan Sunan Giri atau Sunan Ampel atau kemudian Raden Patah yang ada di Demak. Artinya memang orang yang dimakamkan di sini. Memang kita akan menduga bahwasanya nisan ini memang makam ini benar-benar memang makam era kerajaan Majapahit, di mana ada seorang bangsawan Majapahit, entah itu seorang Tumenggung, entah itu seorang Ranggah Kanuruhan, atau seorang Demung gitu ya, atau pejabat tinggi Majapahit yang kemudian memeluk Islam seiring dengan perkembangan para pedagang Muslim, terutama memang seperti Mahuan dalam catatannya Yin Yesen Lang itu penduduk Majapahit itu terdiri dari warga kota Majapahit itu terdiri dari 3 golongan. Yang pertama orang-orang Barat, semuanya Muslim orang-orang Barat ini, yaitu orang-orang yang berasal dari Arab, Persia, India maupun Melayu, ini juga Muslim. Kemudian orang-orang Cina ini juga mayoritas Muslim dan warga lokal Majapahit, yang kemudian warga lokal Majapahit ini masih kemudian beragama lokal Majapahit, yaitu Hindu Buddha. Ini kemudian dalam catatan Mahuan. Kemudian interaksi antara pedagang Muslim ini kemudian dengan para petinggi Majapahit, inilah kemudian terjadi transformasi agama Islam yang dianut oleh para pejabat tinggi Majapahit. Sehingga kemudian dugaan pertama
makam ini sangat panjang sebagaimana makam-makam yang ada di Troloyo atau makam kemudian Sunan Ngudung yang ada di Troloyo gitu ya. Ternyata di sini juga kita secara ilmiah memang sengaja kemudian untuk menunjukkan kepada masyarakat secara edukatif untuk membuktikan kebenarannya bahwasanya di sini itu memang benar-benar adalah makam kuno era Majapahit yang tentunya kemudian adalah makam seorang muslim atau salah satu bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Jadi kita bungkus kembali, Mbak ya. Kita bungkus kembali, di sini ada memang beberapa lapis kain putih untuk membungkus nisan ini. Setelah kita membuktikan secara ilmiah kepada masyarakat keberadaan makam kuno era Majapahit, sedangkan cerita tutur masyarakat mengatakan bahwasanya makam ini merupakan bernama Mbah Mataram, ya, Mbah Mataram. Yang kemudian Mbah Mataram. Kita masyarakat mengenalnya Mbah Mataram itu Mbah Mataram kuno era Empu Sendok ataukah Mataram Islam era Sultan Agung. Kita juga masih terjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat ya, Mataram tersebut Mataram kuno atau masakan Islam. Tetapi secara kemudian arkeologi, ini merupakan nisan tipe Troloyo atau tipe Jawa yang kemudian tipe Troloyo atau tipe Jawa yang kemudian seumuran dengan makam-makam di Troloyo Trowulan Majapahit.